Banyak teman-teman yang bingung antara CPNS dan juga sekolah kedinasan ini, dan apakah perbedaan keduanya, dan kita akan bahas di video ini. Jadi kalian bisa pilih apakah kalian ingin mendaftar sekolah kedinasan ataupun kalian ingin mendaftar CPNS. Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri, dan tentu masih di channel Master Mili. Dan di kesempatan ini saya akan bahas sesuai dengan salah satu request ataupun pertanyaan dari teman-teman yang mereka kebingungan apakah ingin mendaftar sekolah kedinasan ataupun mereka ingin mengikuti atau mendaftar CPNS. Dan saya akan jabarkan beberapa perbedaan saat kalian ingin mendaftar CPNS dan juga sekolah kedinasan ini, agar nantinya kalian bisa menjadi referensi ataupun menjadi pertimbangan untuk teman-teman semuanya ingin menentukan apakah ingin mendaftar sekolah kedinasan ataupun ingin mendaftar CPNS atau mengikuti CPNS ini. Nah, perbedaan yang pertama adalah terkait dari ijazah ya. Tentu ijazah ini berbeda antara kalian yang ingin mengikuti CPNS dan juga sekolah kedinasan. Kalau ijazah penerimaan sekolah kedinasan itu wajib menggunakan ijazah SLTA sederajat. SLTA itu terdiri dari ijazah SMA, SMK, madrasah aliyah ataupun paket C. Nah, ini ya, kalau untuk sekolah kedinasan itu minimal ijazah yang digunakan adalah SLTA. Jadi bukan minimal ya, wajib ijazah SLTA. Tetapi kalau untuk CPNS itu ijazahnya bervariasi tergantung dengan formasi yang dibuka. Ada yang menggunakan ijazah S1, kemudian ada yang SLTA juga yang membuka, ada yang D3 ya. Tapi sekali lagi, kalau untuk sekolah kedinasan wajib mendaftarnya menggunakan ijazah SLTA sederajat ya. Baik itu ijazah SMA, madrasah aliyah, paket C ataupun SMK ya. Jadi tergantung sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan ini biasa setiap tahun membuka 8 sekolah kedinasan. Jadi kalian bisa tonton videonya, sudah aku jelaskan apa saja sekolah kedinasan yang membuka, dan tentunya bisa menjadi referensi teman-teman mau ikut sekolah kedinasan yang mana. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah untuk CPNS ini setelah kalian mengikuti penerimaan langsung kerja ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kalian masa pendidikan atau kalian akan dibentuk dulu, itu tidak ada. Jadi CPNS ini mereka penerimaannya harus siap kerja. Jadi setelah kalian selesai artinya kalian ikut penerimaan CPNS, kemudian kalian langsung akan ditempatkan sesuai dengan instansi yang kalian lamar. Kalau misal kalian ikut CPNS formasi penjaga tahanan ya, kalian nanti akan langsung ditempatkan atau langsung siap kerja, baik itu di kantor wilayah, di lapas ataupun di rutan. Sedangkan untuk sekolah kedinasan ini, kalian kalau sudah daftar sekolah kedinasan itu akan pendidikan terlebih dahulu ya. Pendidikannya itu kurang lebih 4 tahun. Jadi kalian akan menjadi taruna dan juga taruni ya, seperti contohnya taruna-taruni PDN lah, seperti itu ya. Jadi kalian pendidikan dulu, kalian sekolah dulu, kuliah dulu ya. Namanya kuliah ya. Kalau untuk sekolah kedinasan ini setara dengan kuliah, tapi mereka pendidikan menjadi taruna dan juga taruni. Itu kurang lebih selama 4 tahun, baru nanti mereka akan diangkat. Selesai kuliah selama 4 tahun atau pendidikan 4 tahun itu baru diangkat menjadi PNS. Nah, jadi itu ya bedanya. Kalau CPNS mereka langsung kerja setelah pengumuman kelulusan, tapi kalau untuk sekolah kedinasan setelah pengumuman kelulusan pendidikan dulu selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah tahapan tes. Nah, untuk tahapan tes untuk CPNS ini memang agak santai ya, karena tahapan tesnya itu ada 3. Ini pendaftaran online. Jadi pendaftarannya itu baik CPNS ataupun sekolah kedinasan melalui online, tidak datang ke tempat. Kemudian untuk CPNS juga tahapan kedua SKDCAT, kemudian ketiga SKB. Jadi untuk tesnya ini saya bilang kenapa santai, karena tidak ada tes seperti tes kesehatan ya. Apalagi beberapa formasi tidak ada tes kesemaptaan, tes yang fisik ya, itu tidak ada. Tapi kalau untuk sekolah kedinasan ini tesnya itu rangkaian tesnya cukup sulit, karena mereka ada tesnya selain dari pendaftaran online dan SKD, tesnya ada tes kesehatan. Jadi diperiksa kesehatan kalian semuanya. Kemudian ada tes fisik juga, ada psikotes juga nanti. Nah, itu agak lebih sulit ya, lebih sulit dan juga lebih banyak rangkaian tesnya daripada CPNS. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah tempat tes. Nah, ini tempat tes ini kalau CPNS itu tempat tesnya balik ke daerah masing-masing ya. Biasanya tesnya di ibu kota provinsi masing-masing. Tetapi kalau sekolah kedinasan tesnya itu biasanya langsung ke pusat.
atau langsung ke Jakarta, itu sekolah kedinasan. Walaupun ada beberapa sekolah kedinasan yang untuk tempat tesnya mereka tetap di daerah di kantor perwakilan mereka. Tetapi kalau untuk tes akhirnya biasanya tetap kembalinya ke pusat ya. Kembali ke pusat, kembali ke Jakarta, jadi tempat mereka bersekolah. Dan ini tentu menjadi pertimbangan untuk teman-teman, apalagi yang jaraknya jauh ya. Kalau untuk kalian yang mungkin daerah jauh ingin sekolah kedinasan, tesnya langsung ke Jakarta, ya pasti membutuhkan biaya tempat tinggal, kemudian biaya perjalanan dan sebagainya. Jadi itu cost-nya harus kalian pertimbangkan ya, antara jarak, kemudian kebutuhan, kemudian tempat tinggal. Karena kalau selama tes ini baik CPNS sekolah kedinasan itu tidak ada ya, tidak ada dibiayai, semuanya mandiri, tidak ada asrama juga, jadi semuanya mandiri untuk pelaksanaan dari penerimaan baik itu CPNS ataupun sekolah kedinasan. Kemudian selanjutnya untuk CPNS ini penerimaannya gratis ya, tidak dipungut biaya, jadi tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang untuk mengikuti biaya tes kesehatan dan juga sebagainya. Tetapi kalau untuk sekolah kedinasan, ini ada sekolah kedinasan yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis itu sejauh ini dari 8 instansi sekolah kedinasan, hanya Kemenkumham yang gratis sampai tahapan akhir ya, sampai pendidikan itu tidak bayar. Tetapi kalau untuk beberapa instansi itu ada yang bayar, seperti contohnya untuk instansi Kemenhub ya, STTD itu bayar, tergantung dari beberapa formasinya. Ada juga yang IPDN juga biaya pendaftarannya ada. Kemudian untuk BMKG biaya pendaftarannya ada. Nah, untuk biaya ini kalian bisa simak lah di IG aku sudah ada, itu kalian bisa lihat terkait dengan biaya-biaya ya yang diminta untuk mengikuti penerimaan CPNS. Jadi kalau untuk penerimaan sekolah kedinasan ya. Jadi kalau CPNS itu gratis, kalau sekolah kedinasan itu bayar. Ada yang bayar, ada yang tidak. Kemudian syarat ya untuk penerimaan CPNS ini tidak susah ya, tidak susah. Kenapa saya bilang tidak susah? Karena tidak diminta untuk surat keterangan sudah menikah, karena ikut CPNS sudah menikah juga boleh, jadi nggak ada larangan kalian harus belum menikah ya. Untuk CPNS itu boleh sudah menikah. Kemudian tidak ada surat keterangan diminta bebas narkoba, itu tidak ada, atau surat keterangan misalnya kesehatan dan juga sebagainya itu tidak ada. Tetapi kalau untuk syarat dari sekolah kedinasan ini cukup banyak ya. Ada surat permintaan persetujuan orang tua, kemudian bebas narkoba, ada juga SKCK, kemudian kalau SKCK ya tidak diminta untuk CPNS ya. Kalau sekolah kedinasan itu dibutuhkan. Kemudian mereka juga sekolah kedinasan ini syaratnya ada terkait dengan umur ya. Nah, kalau untuk umur sekolah kedinasan maksimal 23 tahun, tetapi kalau untuk CPNS ini maksimal itu 35 tahun untuk formasi S1 dan juga D3. Tetapi untuk ijazah SLTA biasanya formasi ijazah SLTA ini buka maksimal 28. Jadi cukup masih jauh. Kalau sekolah kedinasan untuk syarat umurnya hanya batasnya 23 tahun. Nah, ini ya menjadi salah satu bisa menjadi pertimbangan kalian. Kemudian untuk penempatan, nah ini juga penting. Jadi penempatan ini artinya setelah kalian lolos nanti. Setelah kalian lolos, setelah selesai mengikuti tahapan penerimaan baik itu CPNS sekolah kedinasan, ini penempatannya itu juga berbeda antara CPNS dan sekolah kedinasan. Kalau untuk CPNS itu penempatannya di wilayah. Misal kalau kalian daftarnya CPNS Kemenkumham ya, di kantor wilayah atau di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, penempatannya itu pasti di Jawa Barat, nggak mungkin keluar dari Jawa Barat. Tetapi kalau untuk sekolah kedinasan penempatannya seluruh Indonesia. Kalian mungkin daftar atau mungkin asli orang Aceh, bisa ditempatkan di Kalimantan nanti atau di Papua. Itu seluruh Indonesia. Apalagi sekolah kedinasan ini kan luas. Mereka siap ditempatkan di mana saja. Nah, jadi mereka biasanya kalau untuk sekolah kedinasan ini lulus mereka sekolah atau menjadi taruna-taruni, lulus nanti mereka sangat jarang ditempatkan balik ke wilayah masing-masing. Di tempat saya kerja aja itu lulusan taruna-taruni sekolah kedinasan Poltekip ada yang dari Solo, artinya saya di Sumatera, mereka dari Pulau Jawa. Nah, itu kan penempatannya seluruh Indonesia. Kemudian sekali lagi untuk CPNS ini boleh menikah. Kalau untuk sekolah kedinasan sangat atau diharamkan atau tidak boleh ya, tidak boleh yang sudah menikah. Itu diminta untuk surat keterangan belum menikah, baik secara adat ataupun agama. Dan kemudian untuk sekolah kedinasan itu tidak boleh berkacamata ya,
Mungkin ada beberapa sekolah kedinasan yang boleh berkacamata, itu pun hanya seperti contohnya STIS ya, ilmu statistika itu boleh. Itu pun ada batas minimal ya, dari minus berapa. Kemudian untuk sekdin atau sekolah kedinasan ini juga tidak boleh buta warna. Tetapi kalau untuk sekolah kedinasan ini boleh, karena ada beberapa jalur ya, salah satu jalur disabilitas. Nah, mungkin itu beberapa perbedaan dari CPNS dan juga sekolah kedinasan. Jadi silakan kalian bisa memilih ya, atau menentukan atau mempertimbangkan ya, apakah kalian ingin mengikuti pendaftaran CPNS ataupun sekolah kedinasan. Nah, ini bisa menjadi referensi untuk di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin bimbingan belajar terkait dengan persiapan baik itu CPNS, sekolah kedinasan, kalian bisa ikut bimbingan belajar yang harus diselenggarakan. Jika kalian ingin mendaftar, tentunya kuota terbatas ya. Jika ingin mendaftar, silahkan klik link ya, ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung chat DM ke IG aku Mini Umri. Jadi aku tunggu, dan pastinya persiapan untuk kalian mengikuti penerimaan baik itu CPNS ataupun sekolah kedinasan. Sekali lagi terima kasih, dan aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.